Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Selasa tanggal 21 Juni tahun 2022 adalah peringatan wajib Santo Aloysius Gonzaga, biarawan. Aloysius Gonzaga yang biasanya dipanggil Luigi, lahir di Castiglione delle Stivert, Mantua, Italia Utara, pada tanggal 9 Maret tahun 1568. Ia berasal dari keluarga bangsawan yang berkuasa dan kaya raya. Ketika berumur 9 tahun, ia mulai menyadari benih panggilan Allah di dalam dirinya. Ia merasa tidak kerasan berada di istana yang cara hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dalam situasi istana seperti itu, ia dengan berani mengikrarkan kaul kemurnian hidup dan berjanji akan memelihara kesucian dirinya. Ketika mulai beranjak remaja, ia berkeinginan untuk masuk biara. Keluarganya kurang setuju dan mengirimkannya ke istana Raja Spanyol. Namun pada umur 17 tahun, Aloysius mengikuti cita-citanya dan masuk Serikat Yesus di Roma. Prestasinya yang tinggi dalam pelajaran ilmu-ilmu kemanusiaan maupun ilmu pengetahuan lainnya, serta kesalehan hidupnya dalam biara, membuat dia menjadi tokoh teladan bagi kawan-kawannya. Aloysius meninggal di usianya yang baru genap 23 tahun saat ia terlibat aktif dalam perawatan orang-orang sakit korban wabah pes di Roma. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab kedua Raja-Raja, pasal 19, ayat 9b sampai 11, dilanjutkan dengan ayat 14 sampai 21, ayat 31 sampai 35a, dan ayat 36. Maka disuruhnyalah kembali utusan-utusan kepada Hizkia dengan pesan, "Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia, Raja Yehuda. Janganlah Allahmu yang kau percayai itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan, Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan Raja-Raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan?" Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimkannya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan,
Memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka dan menaruh para allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang, ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur telah kudengar. Inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Anak Dara, yaitu Putri Sion, telah menghina engkau, telah mengolok-olokkan engkau. Dan Putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput. Giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana, juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang, tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Sebab itu berangkatlah Sanherib, Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 7 ayat 6 dilanjutkan dengan ayat 12 sampai 14. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menghargai orang lain. Ada 3 perkataan Yesus dalam Injil hari ini yang dapat direnungkan. Ketiga perkataan Yesus ini tidak berhubungan satu sama lain dan mungkin telah diucapkan pada waktu yang berbeda. Dalam kalimat yang pertama, apa yang kudus, mengacu pada daging dan darah yang dipersembahkan dalam pengorbanan Yahudi. Seluruh perkataan ini tampaknya tentang menjaga integritas semua yang suci. Perkataan kedua adalah pengulangan Golden Rules of Yesus, yakni aturan emas dari Yesus yang juga ditemukan dalam semua agama besar. Di sini dimasukkan dalam bentuk positif, yakni lakukan kepada orang lain seperti yang Anda ingin mereka lakukan kepada Anda. Namun, ini tidak selalu sesederhana itu kedengarannya. Ini menuntut cinta yang aktif dan kreatif, dan itu termasuk pengampunan dan cinta kepada musuh. Yesus meminta kasih yang aktif dan berkomitmen. Sedangkan perkataan ketiga menunjuk pada sulitnya perjalanan Kristen menuju kehidupan kekal. Artinya, orang Kristen harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya ketika hidup di dunia ini dengan berbuat kasih kepada sesama, jangan membenci, bahkan harus mencintai musuh. Saudara-saudari terkasih, kenyataannya sebagian besar dari kita cenderung tidak memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kita cenderung memperlakukan orang lain bukan berdasarkan perasaan mereka, tetapi karena perasaan terluka dan marah kita sendiri, atau nafsu, atau ketidakpedulian. Kita cenderung memperlakukan orang lain sebagaimana yang kita anggap pantas mereka terima. Aturan emas mungkin dibicarakan secara luas sebagai kunci perdamaian dunia, tetapi inilah masalahnya: tanpa perubahan individu ke dalam, perubahan yang lebih luas tidak mungkin terjadi. Yesus dengan begitu cerdas meringkas seluruh perjanjian lama menjadi satu prinsip tunggal yang diambil dari kitab Imamat pasal 19 ayat 18 yang berbunyi, "Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan." Karena manusia secara alami mencintai dirinya sendiri, perintah ini didasarkan pada kelemahan manusia yang dijadikan sebagai pengantar untuk memerintahkan bagaimana cara memperlakukan orang lain. Manusia pada umumnya menuntut rasa hormat, kasih, dan penghargaan, terlepas dari apakah ia pantas untuk menerimanya atau tidak. Yesus memahami keinginan ini dan menggunakannya untuk mengajari soal kesalehan. Apakah saudara ingin dihargai? Maka hargailah orang lain. Apakah saudara mengharapkan kata-kata yang baik?
maka ucapkanlah kata-kata yang dipenuhi kebaikan kepada orang lain. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Semoga demikian. Amin.